Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada renungan kali ini terambilkan dari Injil Yesus Kristus melalui Lukas. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya akan bacakan untuk kita semua, saya harap Bapak Ibu bisa menyimaknya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang Maria dan Marta. Tentu kita tahu bersama bahwa cerita ini sudah cerita yang sangat lama. Tetapi cerita ini akan tetap hangat dan tetap relevan sampai pada saat ini. Di mana terkadang di dalam kehidupan kita saat ini, kadang-kadang kita sama seperti yang diceritakan oleh Alkitab, yaitu tentang Maria dan Marta. Terkadang di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang sama kayak Marta, yang suka khawatir dan menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Lah kok iso? Yo mesti iso. Misalnya begini, di dalam kehidupan kita berkeluarga, kadang-kadang kita sadar tidak sadar, kadang-kadang kita cemburu dengan salah satu anggota keluarga yang lainnya. Misalnya begini, wah, sing disayang mas terus, sing disayang adik terus, sing dijaki ning dindi adik karo mas terus, aku kon ning omah beresan. Itu sama kayak Marta, di mana Marta begitu memprotes Yesus pada masa itu. Dan itu juga sering kita ajukan di dalam kehidupan kita berkeluarga, bahkan di dalam kehidupan kita bergereja. Kadang-kadang di dalam kehidupan gereja kita juga demikian. Misalnya, wah sing dirungokne mung omongane kae tok, mergo kae duwe duit, kae iso ngopo-ngopo dan aku ora. Dan mereka yang lebih diutamakan dan saya tidak. Itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita, baik berkeluarga maupun bergereja, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Nah, itu kalimat-kalimat itu diajukan oleh orang-orang yang saklek, yang suka protes terhadap keadaan kita. Nah, dalam kehidupan kita bergereja juga banyak yang demikian. Banyak orang yang pengen lebih dihargai, lebih didengar, lebih ingin terlihat populer dan sebagainya. Itu juga kita alami dalam kehidupan gereja. Yang tadinya males-malesan melayani karena ada sesuatu hal yang dia inginkan, dan lalu dia tiba-tiba berubah pikiran lalu semangat melayani. Itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita hari ini hendak mengajarkan kita mengapa itu semua bisa terjadi dalam kehidupan kita.
Mengapa hal-hal yang demikian itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Tentu itu adalah masalah yang sudah dari dulu ada, tetapi tetap lagi muncul di masa ini. Itu karena apa, Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Mungkin menurut saya begini, Bapak Ibu. Terkadang dalam kehidupan kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri, dan jika kita melakukan sesuatu hal, itu ada latar belakangnya. Kenapa kita melakukan hal itu? Misalnya melakukan hal itu untuk sesuatu tujuan kepentingan kita pribadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bersama, yaitu mengajarkan saya dan Bapak Ibu semua, itu untuk lebih mengutamakan cap syukur yang boleh senantiasa kita berikan kepada Tuhan, dan bukan untuk iri-irian antara satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena syukur adalah rasa cukup yang harus kita rayakan di dalam kehidupan kita berkeluarga dan dalam kehidupan kita bergereja. Karena dengan bersyukur kita akan merasa cukup bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar-benar sesuai dengan kemampuan, dan itu bukan dari paksaan, dan itu tidak ada embel-embel yang lain. Hanya dengan syukur kita bisa menyatakan bahwa kita sudah cukup, kita sudah bisa, dan kita sudah mampu. Kita tidak iri dan kita tidak dengki terhadap yang lain. Tidak seperti apa yang dialami oleh Maria dan Marta, di mana Marta senantiasa memprotes dan meminta agar Maria juga melakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Tidak. Nah, di dalam kehidupan kita berkeluarga dan bergereja, tentu kita punya tugas kita masing-masing, kita punya tanggung jawab kita masing-masing, dan mari kita nyatakan itu dengan ucapan syukur, sebab syukur adalah cukup yang dirayakan. Lalu yang menjadi pertanyaan kita bersama, apakah kita bisa merayakan syukur itu dalam kehidupan kita berkeluarga dan bergereja? Biarkan setiap diri kita menjawab, dan biarkan pula setiap diri kita mewujud nyatakan jawaban itu di dalam kehidupan kita berkeluarga dan bergereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.